Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rahmadani, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Sebelum masuk kepada topik pembahasan, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu coronavirus atau COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS, dan SARS. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Hingga 28 Maret, lebih dari 620.000 kasus COVID-19 yang telah dilaporkan dari 190 negara dan mengakibatkan lebih dari 3.000 korban jiwa dan 137.000 kesembuhan. Selanjutnya, dampak dari adanya coronavirus COVID-19. Yang pertama itu mengenai kesehatan atau kematian penduduk. Per 28 Maret 2020, dikutip dari cnnindonesia.com, jumlah kematian global akibat COVID-19 mencapai angka 3.000 jiwa. Virus corona di Indonesia per 28 Maret tahun 2020 tercatat mencapai 1.046 kasus positif COVID-19 yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dikutip dari covid19.go.id, dari 1.046 pasien tersebut, terdapat 8 kasus pasien yang meninggal dunia dan 46 pasien berhasil sembuh. Sehingga pada saat tersebut, ada 913 pasien yang dalam perawatan. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan akibat virus ini, sepertiga dari 189 negara anggota IMF akan terimbas. Georgieva mengatakan IMF saat ini memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 akan berada di bawah level 2,9%. Dan perkiraan revisi akan dikeluarkan dalam beberapa minggu mendatang. Sementara itu, Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari semula 5% sampai 5,4% menjadi hanya 4,2% sampai dengan 4,6%. Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari 3% menjadi hanya 2,5% dengan resiko yang cenderung bisa menurun. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, yaitu kebijakan mengenai social distancing atau physical distancing. Social distancing diartikan sebagai tidak berada dalam keramaian atau kerumunan massa, menjaga jarak dengan seseorang, tidak berpergian dari rumah, seperti isolasi dan karantina. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan seperti meliburkan seluruh kegiatan ajar mengajar di sekolah, baik itu
SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dihapuskannya ujian nasional pada tahun ini karena untuk menghindari adanya kerumunan massa, sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan work from home, di mana semua pekerjaan dialihkan atau dipindahkan di rumah. Kebijakan selanjutnya ialah lockdown. Lockdown sendiri ialah menutup atau mengunci akses pintu masuk ataupun pintu keluar dari suatu daerah yang terjangkit wabah COVID-19 ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran coronavirus COVID-19 ke daerah-daerah lain, sehingga pemerintah dapat mengendalikan keadaan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam membantu penanganan COVID-19. Sejumlah kebijakan termasuk stimulus ekonomi dicetus oleh pemerintah, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Di antaranya, 1. Keringanan biaya listrik. Ini merupakan wujud bantuan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 volt dan diskon 50% bagi pelanggan dengan daya sebesar 900 kW yang bersubsidi selama 3 bulan terhitung dari bulan April, Mei, dan Juni. Yang kedua, larangan mudik. Kegiatan mudik memang dikhawatirkan dapat memperluas sebaran virus corona ke daerah-daerah lain sehingga wabah ini semakin luas dan sulit diatasi oleh pemerintah. Yang ketiga, keringanan kredit, terutama bagi UKM, tukang ojek, supir, dan nelayan selama 1 tahun ke depan terhitung dari 1 April tahun 2020. Dan yang terakhir, pemerintah gelontorkan anggaran sebesar 4,1 triliun. Pemerintah gelontorkan anggaran sebesar 405,1 triliun. Yang terakhir, pemerintah mengeluarkan kebijakan gelontorkan anggaran. Yang terakhir, pemerintah gelontorkan anggaran sebesar 405,1 triliun. Yang terakhir, pemerintah mengeluarkan atau menggelontorkan anggaran sebesar 405,1 triliun untuk menangani Yang terakhir, pemerintah gelontorkan anggaran sebesar 405,1 triliun untuk menangani virus corona sesuai dengan yang tertera pada Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan, di mana anggaran ini diprioritaskan untuk perlindungan kesehatan. Dan dana ini bersumber dari APBN negara. Serta dana bantuan lainnya. Yang terakhir, pemerintah gelontorkan anggaran sebesar 405,1 triliun untuk menangani virus corona COVID-19 sesuai dengan yang tertera pada
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem ekonomi, di mana anggaran ini diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan. Anggaran ini bersumber dari APBN dan dana bantuan lainnya. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.